Pada tahun 2025, game God Forsaken diturunkan. Selama seseorang tertidur, mereka akan secara paksa ditarik ke dalam permainan. Satu-satunya mata uang dalam game adalah bertahan hidup. Kematian menyebabkan banyak orang menderita, dan membunuh monster adalah jalan untuk memperpanjang hidup. Pemain dapat menghabiskan rentang hidup untuk membawa kemampuan dalam game, dan membawanya ke dunia nyata yang kuat dapat menghancurkan apa saja. Bahkan dapat menahan ledakan nuklir. Sejak saat itu, dunia berubah menjadi kekacauan. Qin Feng berada di dalam game dan berjuang dengan saudara perempuannya, menghadapi berbagai rintangan, berjalan perlahan dan akhirnya, setelah mencapai puncak, dia dihianati oleh saudara perempuannya dan terbunuh. Qin Feng terbangun di atas kasur. Dia mengira kalau sudah mati di dalam game. Setelah melihat ponselnya, dan menyadari jika dia terbangun kembali di mana game God Forsaken baru muncul 9 tahun yang lalu. Qin Xiaoyu yang merupakan saudara perempuan Qin Feng pulang ke rumah dengan marah. Karena di dalam game, dia dan Qin Feng bertengkar gara-gara Song Fei. Song Fei adalah seorang idol underground sebelum game God Forsaken muncul. Dan Xiaoyu merupakan salah satu penggemar beratnya. Song Fei tampak glamor dan baik hati, tapi sebenarnya dia adalah pria yang suka mempermainkan banyak wanita. Qin Feng memperingatkan Qing Xiaoyu untuk tidak bergaul dengannya, tapi dia justru dituduh mengendalikan hidup Xiaoyu. Xiaoyu marah karena Qin Feng tidak meresponnya dan peringkat bulanannya di peringkat penggemar Song Fei menurun. Tapi Qin Feng langsung menampar pipi Xiaoyu. Xiaoyu tidak percaya telah ditampar oleh adik laki-lakinya. Qin Feng berkata jika dia tidak memiliki mood untuk berdebat dengannya. Mengingat mimpi di dalam permainan, Qin Feng berubah membenci Xiaoyu dan memutuskan hubungan mereka sebagai saudara. Xiaoyu hanya menangis sambil memegang pipinya, entah karena sakit atau menyesal. Qin Feng lalu pergi ke kamarnya dan meminum obat tidur untuk cepat terlelap dan memasuki game God Forsaken, disertai dengan janji untuk mengambil kepala Song Fei. Setelah memasuki dunia game, Qin Feng langsung tiba di aula pemilihan karir. Di kehidupan sebelumnya, Qin Feng memilih karir sebagai warrior untuk menjaga Qin Xiaoyu. Tapi sekarang berbeda, dia akan menjadi pemain solo tanpa beban. Memilih karir yang memiliki mobilitas tinggi dan reaksi cepat. Qin Feng akhirnya memilih menjadi seorang assassin. Beberapa saat kemudian, Qin Feng mendapatkan artefak surga mata penghakiman dan mengakui Qin Feng sebagai tuannya. Artefak ini memiliki atribut unik yaitu Authority pasif, di mana orang yang mendapatkan atribut ini akan memiliki bonus setelah memasuki game God Forsaken, mendapatkan profesi serta talent peringkat tertinggi. Dan jika seseorang mencuri artefak tersebut, artefak akan nonaktif secara otomatis. Setelah melakukan pencocokan, Qin Feng akhirnya mendapatkan profesi tersembunyi dan menjadi Shadow, di mana Shadow adalah profesi tersembunyi tingkat tertinggi assassin. Setelah melakukan pemilihan dan pencocokan data, Qin Feng memilih menggunakan nama Shadow dan memasuki alam para dewa berkumpul, di mana tempat ini adalah tanah yang hancur dan ditinggali oleh banyak monster. Qin Feng tiba di Shell Town, kota yang masuk zona aman. Di sini para pemain tidak bisa saling bertarung dan kecepatan setiap orang akan dikurangi 1%. Setiap orang harus meninggalkan kota dan membunuh monster untuk mendapatkan umur dan bisa dijual kembali. Suasana kota sangat ramai karena banyak pemain baru yang ikut dalam permainan. Para pemain kuat dari berbagai profesi dan negara datang untuk mengukir nama mereka di sini. Qin Feng menjadi sorotan karena dia adalah seorang assassin. Qin Feng berjalan dan melewati area teleportasi. Ada sekelompok orang yang baru saja kembali. Qin Feng menebak profesi mereka dan salah satunya adalah seorang wanita pemanah. Wanita itu hendak mengajak Qin Feng bergabung di kelompok mereka, tapi Qin Feng mengabaikan mereka. Qin Feng akhirnya pergi, tapi kelompok itu berencana mengikuti Qin Feng untuk melihat kekuatannya serta informasi terbaru tentang monster dan ingin melihat Qin Feng mati. Qin Feng akhirnya keluar dari dalam Shell Town, dan kelompok pemburu sebelumnya mengikuti dari belakang. Mereka merasa heran karena Qin Feng masih level 1, tapi berani masuk ke area hutan sendirian. Mereka semakin penasaran tentang Qin Feng, tapi kenyataannya Qin Feng sudah mengetahui rencana mereka. Qin Feng langsung mengaktifkan Shadow Sneak, di mana seseorang akan masuk ke dalam mode transparan dengan durasi tertentu, memberikan damage besar pada serangan pertama. Tapi mode ini sangat cepat karena Qin Feng masih pemain level 1. Qin Feng memeriksa semua item dan masih
memiliki 5 poin yang tersisa untuk dialokasikan untuk meningkatkan serangan sihir atau fisik, tapi akhirnya Qin Feng memilih untuk meningkatkan agility dan meningkatkan kecepatan. Karena jika menambah poin serangan, itu masih sulit membunuh monster di level yang sama. Hanya dengan kecepatan semua itu bisa diatasi. Setelah berjalan beberapa saat, Qin Feng akhirnya melihat monster crawler level 1. Monster itu baru saja bertarung dan masih terluka. Qin Feng langsung melakukan serangan, Brutal Shadow, dan langsung membunuh monster itu, memberikan 175 damage dan memperoleh 10 poin experience. Qin Feng mengingat saat masih menjadi warrior, sangat sulit untuk mendapatkan poin dan damage tinggi dengan sekali serangan. Qin Feng juga mendapatkan 54 tahun, umur dan 155 masa hidup yang tidak bisa dijual. Qin Feng mendapatkan semuanya karena monster crawler sudah membunuh pemain lain dan menyerap umur mereka. Sehingga Qin Feng yang berhasil membunuh monster itu yang mendapatkan bonus setiap 24 jam akan mendapatkan 5 poin evolusi. Qin Feng memiliki 5 poin evolusi dan menggunakan 4 poin untuk meningkatkan skill. Skill dasar transparan 120 menjadi 160. Skill dasar serangan transparan 60 menjadi 90. Dan cooldown berkurang dari 180 menjadi 160. Serta damage serangan awal 10% menjadi 15%. Setelah memeriksa semua kemajuan, Qin Feng berjalan pergi dan bertemu dengan sepasang pemburu. Mereka sedikit takut kepada Qin Feng dan berusaha berbicara baik-baik. Tapi mereka tidak menyadari kedatangan monster Narturer level 1 di atas mereka. Keduanya terkejut dan menghindari serangan diam-diam monster itu. Qin Feng langsung mengaktifkan mode transparan dan melakukan serangan, tapi monster itu menyadarinya dan membuat Qin Feng menerima 10 damage. Monster itu mengamuk dan menumbangkan pohon di sekitarnya. Memanfaatkan bonus serangan, Qin Feng menggunakan batu sebagai senjata dan melempar monster itu dan memberikan damage sebesar ke-299. Qin Feng menunggu cooldown dan melakukan serangan lagi dari balik pohon. Serangan batu itu memberikan 279 damage. Qin Feng melakukan hal itu beberapa kali dan menyerang dari samping. Sementara itu, leaderboard di Shell Town membuat semua orang terkejut. Nama Shadow menduduki peringkat 1 karena membunuh monster Narturer dan menjadi pemain pertama yang naik level 2. Banyak orang bingung karena mereka sudah dibunuh beberapa kali oleh monster yang sama dengan menyerang secara berkelompok, sedangkan Qin Feng hanya bermain sendiri. Kelompok yang sebelumnya mengikuti Qin Feng juga terkejut, dan 2 orang yang ditemui Qin Feng di hutan juga kaget karena mereka melarikan diri saat itu, tapi Qin Feng berhasil membunuh monster itu. Qin Feng memperoleh banyak bonus, baik leaderboard, reputasi dan bonus serangan, serta bonus looting 20%. Qin Feng hanya memiliki 20% tingkat aktivasi dan berpikir untuk menggabungkan talent tanpa batas yang dimilikinya dan dapat memberikan jumlah drop seraya looting tanpa batas. Sementara itu, di dunia nyata, Xiaoyu dan temannya pergi ke sekolah. Mereka membahas tentang Xiaoyu yang diam-diam bolos ujian untuk mendukung Song Fei. Setelah memasuki kelas, mereka melihat salah satu teman mereka yaitu Zhang Wei yang sedang tertidur. Tapi tubuhnya sudah transparan, banyak yang bingung dengan keadaan seperti ini. Tapi nyatanya Zhang Wei sudah ditarik ke dalam permainan God Forsaken. Di dalam game, Qin Feng terus melakukan pembunuhan monster dan mendapatkan banyak bonus dari misinya, mendapatkan 2 poin evolusi tambahan untuk meningkatkan gradien ke level ketiga. Qin Feng berpikir kalau pemerintah dunia sudah menyadari permainan God Forsaken dan pasti banyak yang akan ikut bermain. Qin Feng memiliki tujuan untuk meningkatkan levelnya secepat mungkin sebelum banyak pemain yang datang. Apalagi jika semua pemain mengetahui kalau kekuatan dalam game bisa digunakan di dunia nyata. Itu akan membuat seisi dunia kacau, tapi melakukan hal ini membutuhkan 2 syarat, yaitu pemain harus level 10 dan harus grinding monster kecil, tapi itu terlalu lama. Oleh karena itu, untuk mempercepat, seseorang harus membunuh bos monster. Qin Feng berjalan dan mendengarkan suara pertarungan. Setelah melihatnya, itu adalah monster crawler level 2 dan yang melawannya adalah kelompok Zhang Wei yang dikenal Qin Feng. Mereka memiliki kelompok yang lengkap. Zhang Wei menggunakan nama Wang Meng dan mengumpulkan semua pemain kelas atas yang sudah masuk ke dalam game terlebih dulu. Zhang Wei sebagai pelindung, ada juga penyihir, healer, pemanah, dan petarung.
Qin Feng mengamati pertarungan sengit itu dan membaca situasinya. Walaupun kelompok Zheng Wei kuat, tapi mereka lupa kalau ini adalah hutan liar yang mana jika pertarungan berlarut-larut, maka akan semakin banyak monster yang akan muncul. Monster karakter level 2 reguler yang bersembunyi di lumpur dan memiliki serangan jarak jauh serta pertahanan kuat tiba-tiba muncul dan menyerang. Ketika wanita tipe penyihir hendak diserang oleh monster itu, Qin Feng langsung bergerak dan langsung membunuh dua monster karakter level 2 sekaligus. Kelompok itu bingung karena mereka bahkan harus bertarung sekuat tenaga untuk membunuh monster crawler level pertama. Namun seseorang bisa menyelesaikan dua monster level 2 sekaligus tanpa kesulitan, membuat Qin Feng mendapatkan 40 experience dan 1 poin evolusi serta buku skill Vendor Dart. Di mana Venom Dart adalah skill racun jarak menengah, Qin Feng langsung meningkatkan level Venom Dart tanpa berpikir setelah membaca paduan skill dan mempelajari sesaat. Qin Feng langsung menyerang monster crawler level 2 yang sudah menusuk Zheng Wei. Monster itu langsung kehilangan setengah bar XP yang membuat kelompok itu terkejut. Efek damage berkelanjutan dari skill Venom Dart membuat monster itu semakin lemah. Qin Feng masih menonton adegan itu dalam mode transparan setelah memberikan 90% damage. Akhirnya Qin Feng yang mendapatkan monster crawler level 2 dengan imbalan 600 XP dan mencapai level ketiga, serta memperoleh jangka hidup selama 55 hari yang dapat diperdagangkan. Zhang Wei bingung dengan tingkat damage yang diberikan Qin Feng, dan berusaha mengundang Qin Feng keluar dan ingin berterima kasih karena telah menyelamatkan kelompok mereka. Qin Feng hanya mengirim suara dari jauh, dan berkata untuk selalu waspada di alam liar dan tidak mudah percaya dengan orang lain. Kelompok itu berterima kasih dan ingin menambahkan Qin Feng ke dalam list pertemanan mereka, tapi tidak ada respon dari Qin Feng. Qin Feng menyukai karakter Zheng Wei karena juga memiliki dukungan pemerintah Daxia dan memiliki banyak sumber daya. Qin Feng berencana akan menjual hasil lootingan yang belum terpakai melalui koneksi Zhang Wei. Hasil dari pembunuhan ini memberikan banyak manfaat bagi Qin Feng karena pertumbuhan levelnya 100 kali lebih cepat dari kehidupan sebelumnya. Hal itu membuat Qin Feng semakin bertekad untuk membunuh Song Fei. Sementara itu di tempat lain, kelompok-kelompok yang terjebak dalam pertempuran dengan para monster semakin terjepit, yang membuat mereka terbunuh dan diteleportasi kembali ke Shell Town. Semua orang ingin mencapai level 3 untuk bisa keluar dari game dan kembali ke dunia nyata. Kelompok pemburu Jiang yang sebelumnya mengikuti Qin Feng sudah putus asa karena sangat sulit untuk meningkatkan level. Pemimpin mereka berinisiatif menyebarkan berita dan siap membayar Qin Feng di dunia nyata sebanyak 10 juta jika mau membantu mereka mencapai level ketiga. Sementara itu, Qin Feng terus melakukan pembunuhan monster dan memperoleh banyak bonus. Efek skill tanpa batas yang dievolusikan memberikan 200% efek. Setelah berjalan beberapa saat, Qin Feng akhirnya bertemu dengan monster perunggu The Dam level boss yang sedang berevolusi untuk menjadi boss level silver. Qin Feng ingin menyerang monster itu tapi tas penyimpanannya sudah penuh. Jadi Qin Feng harus mengosongkan isi tas terlebih dulu. Qin Feng memutuskan untuk kembali ke Shell Town untuk menjual item yang tidak digunakan. Kemunculannya langsung menarik perhatian semua orang karena menjual dua set gear perunggu yang dianggap langka. Dan nama Shadow yang terkenal langsung membuat semua orang semakin ribut. Semua orang tidak bisa melihat wajah Qin Feng karena mengaktifkan hide face. Seorang wanita tipe mage akhirnya datang menawar item mantra es kerucut. Dia adalah peringkat 11 di Shell Town bernama Grey Rose. Qin Feng langsung menyebutkan harga 100 masa hidup. Tapi Grey Rose menganggap harganya terlalu mahal dan ingin menurunkan sedikit. Qin Feng mengatakan kalau mantra es kerucut adalah item unik untuk Mei karena bisa meningkatkan pembunuhan monster tahap awal dan harga 100 itu sudah paling murah. Grey Rose ingin menawar lagi tapi Qin Feng menolak dan menyuruhnya untuk tidak membeli jika tidak mau. Tapi Grey Rose akhirnya berdiskusi dengan kelompoknya. Mereka semua mendukung Grey Rose untuk mendapatkan item itu karena kelompok mereka bisa naik ke level 3 dan keluar dari dalam game terlebih dulu untuk mempersiapkan permainan selanjutnya. Grey Rose akhirnya membayar dan mendapatkan item itu lalu pergi. Beberapa saat kemudian, Jiang Li datang dan langsung mengatakan niatnya untuk meminta bantuan Qin Feng dan siap membayar 10 juta cash di dunia nyata. Tapi Qin Feng tahu latar belakang Jiang Li yang merupakan kriminal di dunia nyata dan selalu menculik orang untuk dijadikan budak, sehingga membuat Qin Feng menolak tawaran itu. Qin Feng menyuruh Jiang Li pergi jika tidak ingin membeli,
tapi Jiang Li justru mengancam Qin Feng jika mereka kembali ke dunia nyata. Tapi Qin Feng langsung mengeluarkan aura pembunuh dan mengancam akan membunuh Jiang Li serta menghabiskan sisa umur dalam game yang bisa membuat pemain benar-benar meninggal, baik dalam game maupun di dunia nyata. Hal itu membuat Jiang Li dan kelompoknya melarikan diri. Qin Feng akhirnya menjual semua item dan orang yang berhasil membelinya juga bahagia karena mereka bisa meningkatkan kekuatan dan lebih mudah untuk mencapai level ketiga. Sedangkan Qin Feng akan kembali ke dalam hutan untuk membunuh monster The Dam. Dia mengaktifkan mode transparan yang membuat orang lain kebingungan karena tiba-tiba menghilang dari pandangan.